Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muthaharoh, NIM 2014070015, kelas PGMIA, dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Tujuan pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi UAS Matematika lanjutan SD atau MI. Yang pertama ialah strategi pembagian dan perkalian bilangan bulat. Yang pertama dilakukan seorang guru ialah menjelaskan jenis-jenis perkalian bilangan bulat yang ada serta cara pembelajaran kepada siswa. Selanjutnya, perkalian antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. Contohnya, perkalian pada cerita dokter pada pasiennya, perkalian antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. Contoh lainnya dapat siswa simak sebagai berikut. Contoh yang pertama ialah 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Yang kedua 5 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 10. Dari cerita di atas, siswa bisa melihat bahwa hasil 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2 yakni 10. Selanjutnya, perkalian antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Untuk perkalian antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dipakainya sama seperti kasus yang pertama, seperti perkalian antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. Selanjutnya, bilangan antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Selanjutnya, perkalian antara bilangan bulat negatif dan bilangan positif. Pembagian pada bilangan bulat diharapkan kepada siswa untuk dapat memahami contoh-contoh pembagian sebagai berikut. Contohnya, 27 dibagi 9 sama dengan 3. Karena itu 3 dikali 9 sama dengan 27. Kemudian siswa dapat menyimpulkan bahwa pembagian dua buah bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Materi yang kedua ialah strategi pembelajaran pengenalan pecahan senilai. Topik pembelajaran pecahan senilai ini bukanlah topik yang terlalu sulit untuk diajarkan kepada sekolah dasar. Akan tetapi seringkali guru langsung memberikan konsep abstrak. Kemudian guru langsung mengajarkan kepada siswa, contohnya penamaan konsep 1/2 senilai dengan 2/4. Setelah itu, guru seringkali mengajarkan agar masing-masing pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Setelah itu, guru memberikan contoh kepada siswa terlebih dahulu lewat media peraga yang konkret. Setelah itu, siswa akan memahami konsep pecahan senilai ini dengan lebih baik. Kemudian, guru mengingatkan siswanya kembali tentang nilai pecahan yang telah dikenal. Setelah itu, siswa diperintahkan gurunya untuk menunjuk pecahan 1/2 melalui arsiran 1 bagian lipatan kertas. Kemudian siswa melipat lagi kertas tersebut menjadi 4 bagian. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk menganalisis yang telah dilakukan, seperti berapa nilai pecahan arsiran lipatan pertama, yang kedua, kertas terdiri atas berapa bagian, yang ketiga, dari berapa kertas yang diarsir. Materi yang ketiga ialah strategi pembelajaran operasi hitung pada bilangan pecahan. Operasi hitung pecahan adalah operasi hitung dari bilangan rasional dengan bilangan macam. Contohnya 2/4 ditambah 1/2 dikurang 3/8. Yang pertama, kita harus mengetahui penyebutnya. Sama dengan 4 ditambah 4 dikurang 3 sama dengan 8. 8 dikurang 3 sama dengan 8.
sama dengan 5/8. Selanjutnya siswa menganalisis salah satu segitiga yang terbentuk dengan diberikan pertanyaan, berapa jumlah sisi segitiga tersebut. Setelah siswa memahami ciri-ciri bangun segitiga yang mempunyai 3 sisi tersebut, guru memerintahkan siswanya membuat guntingan kertas yang berbentuk segitiga secara sembarangan. Hal ini bertujuan agar siswa mengetahui berbagai bentuk segitiga. Selanjutnya, guru memerintahkan siswa menyebutkan benda-benda berbentuk segitiga, baik yang ada di sekitar maupun yang ada di luar kelas. Selanjutnya, siswa memilih benda-benda yang termasuk segitiga. Media yang digunakan ialah kertas berbentuk persegi atau persegi panjang. Yang kedua, gunting atau alat pemotong lainnya. Materi yang keempat ialah strategi pembelajaran pengenalan bangun datar segitiga. Yang pertama kali yang dilakukan seorang guru kepada siswanya ialah pengenalan segitiga dapat dilakukan berbagai cara, ialah salah satunya menentukan 3 buah titik dengan letak berbeda dan titik tersebut dihubungkan dengan garis. Kemudian guru mengenalkan kepada siswa bentuk segitiga dapat dilakukan dengan membagi dua bangunan persegi atau persegi panjang secara diagonal dari sebuah persegi atau persegi panjang. Inilah akan terbentuk 2 buah segitiga. Jadi pemotongan bangunan persegi dan persegi panjang secara diagonal akan menghasilkan 2 bangun segitiga. Kemudian guru membimbing siswanya membuat garis pada kertas secara diagonal atau dapat dilakukan dengan bantuan penulis. Materi yang kelima ialah strategi pembelajaran keliling dan luas bangun datar pada persegi. Yang pertama kali yang dilakukan seorang guru ialah menggunakan gambar persegi ABCD pada gambar berikut. Misalnya panjang sisi AB sama dengan sisi, karena ABCD adalah persegi maka keempat sisinya sama panjang, jadi AB sama dengan BC, CD sama dengan DA sama dengan sisi. Sehingga dengan menggunakan pengertian keliling pada pembahasan persegi panjang sebelumnya, keliling persegi ABCD pada gambar sebagai berikut. Keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Selanjutnya guru bertanya kepada siswa bagaimana cara kita mencari daerah persegi ABCD tersebut. Untuk itu perhatikan lagi yang digambar ulang dengan dilengkapi oleh persegi satuan. Yang kemudian siswa melihat bahwa banyaknya persegi satuan yang menutupi persegi ABCD adalah 9 satuan luas ini dengan cara serupa seperti penjelasan luas dalam persegi panjang. Maka luas persegi ABCD dapat dijelaskan sebagai berikut. Luas persegi ABCD sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.